Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMA Darul Falak 19, bertemu lagi dengan saya Siti Solihah dalam pembelajaran matematika untuk kelas 12. Pada kali ini saya akan menjelaskan statistika bagian keempat tentang ukuran letak data. Ukuran letak data itu ada kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar, dan ada desil yaitu membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Yang akan dijelaskan kali ini tentang kuartil. Kuartil itu ada Q1, kuartil pertama, Q2, kuartil kedua atau sama dengan nilai median. Ada Q3 yaitu kuartil ketiga, di mana akan dijelaskan pada data tunggal dan data berkelompok. Pertama kita jelaskan kuartil untuk data tunggal. Semisal ada ilustrasi data yang telah diurutkan dari X1 sampai Xn, di mana ukuran datanya lebih dari 4. Untuk mencari kuartil Q1, Q2, dan Q3 adalah sebagai berikut. Pertama, kalian harus urutkan datanya. Kedua, kita cari dulu nilai Q2. Q2 itu merupakan nilai tengah antara X1 sampai Xn. Setelah kita peroleh Q2, kita cari Q1. Q1 itu merupakan nilai tengah antara X1 sampai X sebelum si Q2-nya. Itu Q1. Lalu kita cari nilai Q3 adalah nilai tengah untuk X sesudah Q2 sampai Xn, itu adalah Q3. Dengan Q1 itu membagi 1/4 bagian data, Q2 membagi 2/4 bagian atau setengah bagian data, dan Q3 itu membagi 3/4 bagian data. Untuk lebih jelasnya, kita akan ke contoh. Contoh yang pertama. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga untuk data berikut. Lihat di sini datanya sudah berurutan jadi kalian tidak perlu mengurutkan lagi. Kita tulis kembali, kita tuliskan dari X1 sampai X7, berarti banyaknya data itu ada 7 data. Langkah selanjutnya adalah kita cari dulu nilai Q2. Q2 itu merupakan nilai tengah antara X1 sampai X7. Berarti nilai tengahnya ada di mana? Ada di X4, yaitu nilai Q2. Kenapa X4? Lihat, di sini kan sama besar. Di sini datanya jumlahnya 3, di sini pun sama, datanya berjumlah 3. Lalu setelah itu kita nyari Q1. Q1 itu merupakan nilai tengah dari X1 sampai X3. Nilai tengahnya ada di X2, itu merupakan Q1. Lalu untuk Q3 merupakan nilai tengah antara X5 sampai X7. Nilai tengahnya ada di X6, itu Q3. Jadi diperoleh kuartil pertamanya Q1 sama dengan 3, kuartil kedua Q2 sama dengan 9, dan kuartil ketiga Q3-nya sama dengan 18. Selain itu, ada statistik 5 serangkai. Terdiri dari apa aja sih? Ada statistik ekstrim, X minimum, X maksimum, lalu ada kuartil, Q1, Q2, Q3. Nah, ini merupakan statistik 5 serangkai, seperti dalam tabel berikut. Kita ke contoh yang kedua. Hasil pengukuran berat badan dalam kilogram dari 14 bola logam dengan diameter yang sama. Tentukan statistik 5 serangkainya. Di sini jumlah N-nya itu ada 14, berarti dia datanya adalah genap. Dan data ini belum berurutan, kita urutkan terlebih dahulu sebagai berikut. Nah, setelah berurutan dari X1 sampai X14, kita cari dulu statistik 5 serangkai. Nilai minimumnya adalah 5,4. Nilai maksimumnya adalah 7,2. Lalu kita cari dulu Q2. Q2 itu adalah nilai tengah antara X1 sampai X14. Karena di sini datanya genap, berarti
ada dua data, lalu kita bagi dua, yaitu nilai data X7 ditambah X8 dibagi 2, itu merupakan nilai untuk Q2. Itu setengah dikali 6,2 ditambah 6,3, itu 6,25. Lalu kita cari Q1. Q1 itu adalah nilai tengah antara X1 sampai X7. Nilai tengahnya ada di mana? Ada di X4. Kenapa X4? Lihat, karena membagi data kan sama besar. Ini ada 3 data, ini pun sama ada 3 data. Sehingga nilai tengahnya ada di X4, itu untuk Q1. Lalu kita cari nilai Q3. Q3 itu nilai tengah antara X8 sampai X14. Nilai tengahnya ada di mana? Ada di X11. Karena sama juga membagi data menjadi sama besar. Sehingga X11 merupakan Q3. Jadi statistik 5 serangkainya adalah X minimumnya 5,4, X maksimumnya 7,2, Q1 5,9, Q2 6,25, dan Q3 6,7. Bisa juga kita tampilkan dalam tabel seperti berikut. Lalu ada kuartil data berkelompok. Kalau tadi kuartil dalam data tunggal, tidak perlu banyak rumus yang harus kalian hafalkan. Tinggal kalian urutkan data, sudah bisa terlihat nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Lalu bagaimana mencari kuartil untuk data berkelompok? Nah, kalau dalam ini memiliki rumusnya masing-masing. Kuartil pertama rumusnya adalah sebagai berikut. Q1, TB1. TB1 itu merupakan tepi bawah kelas yang memuat kuartil pertama. Ditambah dengan 1/4 N. Kenapa 1/4 N? Karena Q1 itu terletak di 1/4-nya data. Dikurangi dengan sigma F1. Sigma F1 merupakan jumlah frekuensi sebelum kuartil pertama atau frekuensi kumulatif sebelum letak si kuartil pertama. F1 adalah frekuensi kelas yang memuat kuartil pertama dan C-nya adalah panjang kelas. Ini rumus untuk mencari Q1. Lalu untuk mencari kuartil kedua adalah Q2 sama dengan TB2. Berarti TB2 itu tepi bawah kelas yang memuat kuartil kedua. Ditambah dengan setengah N karena Q2 itu adalah titik tengah dari suatu data. Jumlah frekuensi sigma F2 itu jumlah frekuensi sebelum kuartil kedua, dan F2 adalah frekuensi kelas yang memuat kuartil kedua, dan C-nya merupakan panjang kelas. Untuk rumus kuartil ketiga, Q3 sama dengan TB3, yaitu tepi bawah kelas yang memuat kuartil ketiga ditambah 3/4 N dikurangi sigma F3, jumlah frekuensi sebelum kuartil ketiga, dibagi dengan F3, frekuensi kelas yang memuat kuartil ketiga, dan dikali dengan panjang kelasnya. Untuk lebih jelas, kita akan ke contoh mencari kuartil untuk data berkelompok. Contoh ketiga, tentukan kuartil pertama Q1, kuartil kedua, kuartil ketiga untuk data berkelompok tentang hasil pengukuran pada tabel berikut. Oke, kita cari dulu Q1-nya. Hitung dulu frekuensi kumulatifnya. Pertama kita tulis 3 karena data kelas pertama itu frekuensinya 3. Kita tambahkan dengan frekuensi kelas kedua. Menjadi 9, begitupun seterusnya. Nah, 9 tambah 10, 19, 19 tambah 9, 28, 28 tambah 7, 35, 35 tambah 3, 38, 38 tambah 2 sama dengan 40. 40 ini juga merupakan banyaknya si frekuensi ini kan sama aja kalau dijumlahkan adalah 40. Lalu gimana mencari kuartil pertama? Kuartil pertama itu tadi 1/4 datanya kan, berarti 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Jadi letak kuartil pertama ada di kelas yang mana? Yaitu ada di kelas ke-3, yaitu di sini. 19, karena 10 terdapat di sini, di 19. Kenapa nggak di 9? Karena 9 ini cuma hanya 9, 10-nya kan nggak termasuk. Jadi dia berada di kelas ketiga.
Lalu kita cari tepi bawahnya, yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,5, tepi bawah kelas yang memuat kuartil pertama itu adalah 136,5 dan tepi atasnya 145,5. Dan diperoleh panjang kelasnya adalah 9. Lalu untuk frekuensi, letak si kuartil pertama itu adalah 10. Dan frekuensi kumulatif sebelum letak Q1 adalah 9. Ini frekuensi kumulatifnya. Setelah informasi itu kita peroleh, kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti Q1 sama dengan tepi bawah 136,5 ditambah 1/4 kali 40 dikurangi 9-nya. Ini frekuensi kumulatif dibagi dengan 10 frekuensi si letak Q1 dikali 9. 9-nya adalah panjang kelas. Kita operasikan. Jadi diperoleh kuartil pertama itu sama dengan 137,4. Lalu kita cari Q2, kuartil kedua, sama rumusnya dan caranya dengan menggunakan, terlebih dahulu kalian mencari frekuensi kumulatifnya. Lalu letak kuartil kedua di mana? Tadi kan kuartil kedua itu setengah data, setengah dari banyaknya data, berarti setengah dari 40 yaitu 20 letak kuartil kedua. Nah, 20 itu letaknya ada di kelas yang mana? Yaitu ada di kelas keempat. Kita cari dulu tepi bawahnya. Tepi bawah untuk kelas kuartil yang memuat kuartil kedua itu 146 dikurangi 0,5, 145,5 dan tepi atasnya adalah 154,5. Maka panjang kelasnya adalah 9. Si F2-nya itu adalah frekuensi yang memuat Q2, yaitu 9. Dan sigma F-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum letak Q2, yaitu 19. Kalian jangan pakai yang ini ya, jangan pakai yang 28, karena dia bukan frekuensi si Q2, itu adalah 28 adalah frekuensi kumulatif. Kita masukkan ke dalam rumusnya, 145,5 adalah tepi bawah Q2, letak kelas Q2. Lalu 19 ini adalah frekuensi kumulatifnya sebelum letak Q2, dan 9 ini adalah frekuensi kelas letak Q2. Dikali 9, 9-nya adalah panjang kelasnya. Kita hitung, operasikan, sehingga diperoleh kuartil keduanya adalah 146,5. Yang ketiga, kita mencari kuartil ketiga. Sama, kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya. Berarti letak kuartil ketiga itu tadi ada di 3/4-nya data. 3/4 dikali 40 sama dengan 30. 30 letaknya ada di kelas yang mana? Yaitu ada di kelas ke-5. Sehingga tepi bawahnya diperoleh 154,5 dan tepi atasnya 163,5. Dan panjang kelasnya adalah 9. Frekuensi untuk letak Q3 itu adalah 7. Dan frekuensi kumulatif sebelum letak Q3 adalah 28. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Dan hitung sehingga diperoleh untuk kuartil ketiga adalah 157,07. Itulah pembahasan mengenai kuartil untuk data tunggal dan data berkelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.